Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menghitung median atau nilai tengah dari data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran pemusatan data. Untuk submateri yang kedua yaitu menghitung median. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara menghitung median dari data tunggal, kali ini akan kita pelajari bagaimana cara menghitung median dari data berkelompok. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk data berkelompok atau interval itu dapat dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menghitung atau menentukan nilai dari mediannya, itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FME dikali P. Nah, di mana TB di sini adalah tepi bawah kelas median, kemudian N adalah jumlah frekuensi, kemudian FK adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Selanjutnya FME adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara menentukan median dari data berkelompok, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan median dari data berkelompok berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel ini maka diketahui untuk ukuran 40 sampai dengan 46 frekuensinya itu sebanyak 5. Kemudian untuk ukuran 47 sampai 53 frekuensinya itu ada sebanyak 7. Berikutnya untuk ukuran 54 sampai dengan 60 frekuensinya ada sebanyak 14. Berikutnya untuk ukuran 61 sampai dengan 67 frekuensinya ada sebanyak 10. Dan untuk ukuran 68 sampai 74 frekuensinya ada sebanyak 4. Nah, untuk frekuensi di sini akan kita simbolkan dengan huruf F. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari berdasarkan tabel ini yang dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 5, maka frekuensi kumulatif pada interval kelas ke-1 adalah 5. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 7, maka frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 14, maka frekuensi kumulatif untuk interval kelas ketiga ini adalah 5 ditambah 7 ditambah 14. Hasilnya adalah 26. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensinya 10, maka frekuensi kumulatif kelas keempat adalah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 10. Hasilnya adalah 36. Terakhir untuk interval kelas kelima dengan frekuensinya 4, maka frekuensi kumulatif untuk interval kelas kelima adalah
5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 40. Sehingga jumlah frekuensinya atau banyaknya data adalah N sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan posisi datanya untuk masing-masing kelas interval, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 5, maka interval kelas ke-1 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-5. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 7, maka interval kelas kedua ini berada pada data ke-6 sampai dengan data ke-12. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 14, maka interval kelas ketiga ini berada pada data ke-13 sampai dengan data ke-26. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 10, maka interval kelas keempat ini berada pada data ke-27 sampai dengan data ke-36. Terakhir, untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 4, maka interval kelas kelima ini berada pada data ke-37 sampai dengan data ke-40. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan letak dari interval kelas mediannya. Nah, karena jumlah datanya di sini adalah 40, maka kita bagi data ini menjadi dua bagian dengan cara membagi 40 dengan 2. Hasilnya adalah 20. Sehingga mediannya itu berada pada data ke-20. Nah, data ke-20 itu masuk pada interval kelas ketiga, yaitu 54 sampai dengan 60. Karena interval kelas ketiga ini berada pada data ke-13 sampai dengan data ke-20. Nah, untuk interval 54 sampai dengan 60, maka batas bawahnya adalah 54. Sehingga tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Yaitu 54 dikurang 0,5, hasilnya adalah 53,5. Maka didapat TB atau tepi bawah kelas mediannya adalah 53,5. Nah, selanjutnya untuk nilai FME, yaitu frekuensi kelas mediannya di sini adalah 14. Kemudian untuk FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 12. Kemudian panjang kelasnya adalah P sama dengan 7. Nah, karena dari 40 ke 46 itu ada 7 data. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari mediannya dengan menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FME dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat ME sama dengan TB, yaitu 53,5 ditambah dengan 1/2N, yaitu 1/2 dikali 40, dikurang dengan FK, yaitu 12, per FME, yaitu 14, kemudian dikali P, yaitu dikali 7. Nah, hasil dari 1/2 dikali 40 ini adalah 20. Sehingga didapat ME sama dengan 53,5 ditambah dengan 20 dikurang 12 per 14 dikali 7. Nah, selanjutnya hasil dari 20 dikurang 12 ini adalah 8. Sehingga didapat ME itu sama dengan 53,5 ditambah dengan 8 per 14 dikali 7. Nah, perhatikan untuk 7 dan 14 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 7. Nah, di mana 7 dibagi 7 itu hasilnya adalah 1 dan 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat
ME sama dengan 53,5 ditambah 8/2. Nah, 8/2 itu artinya 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Sehingga didapat ME sama dengan 53,5 ditambah 4. Hasilnya adalah ME sama dengan 57,5. Jadi didapat median dari data tersebut adalah 57,5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tabel berikut ini menunjukkan data banyaknya produksi madu per liter per peternak lebah di desa A. Tentukan median dari data tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, berdasarkan tabel ini maka diketahui bahwa banyaknya produksi madu 3 sampai dengan 5 liter itu ada sebanyak 5 peternak. Berikutnya banyaknya produksi madu 6 sampai 8 liter itu ada sebanyak 7 peternak. Berikutnya banyaknya produksi madu 9 sampai dengan 11 liter itu ada sebanyak 9 peternak. Berikutnya banyaknya produksi madu 12 sampai dengan 14 liter ada sebanyak 12 peternak. Berikutnya banyaknya produksi madu 15 sampai dengan 17 liter itu ada sebanyak 10 peternak. Terakhir banyaknya produksi madu 18 sampai dengan 20 liter ada sebanyak 7 peternak. Nah, selanjutnya untuk frekuensi di sini akan kita singkat dengan F. Nah, berdasarkan data ini, maka pertama-tama kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 5, maka frekuensi kumulatif interval kelas ke-1 adalah 5. Berikutnya, untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 7, maka frekuensi kumulatif interval kelas kedua adalah 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatif interval kelas ketiga adalah 5 ditambah 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 21. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 12, maka frekuensi kumulatif interval kelas keempat adalah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12. Hasilnya adalah 33. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 10, maka frekuensi kumulatif interval kelas kelima adalah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10. Hasilnya adalah 43. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 7, maka frekuensi kumulatif interval kelas ke-6 adalah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 7. Hasilnya adalah 50. Sehingga jumlah frekuensi di sini adalah N sama dengan 50. Nah, berikutnya kita tentukan posisi data atau datum untuk masing-masing kelas interval, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 5, maka interval kelas ke-1 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-5. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 7, maka interval kelas kedua ini berada pada data ke-6 sampai dengan data ke-12.
Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9, maka interval kelas ketiga ini berada pada data ke-12 sampai dengan data ke-21. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 12, maka interval kelas keempat ini berada pada data ke-22 sampai dengan data ke-33. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 10, maka interval kelas kelima ini berada pada data ke-34 sampai dengan data ke-43. Terakhir, untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 6, maka interval kelas ke-6 ini berada pada data ke-44 sampai dengan data ke-50. Nah, selanjutnya akan kita tentukan kelas mediannya, yaitu berada pada kelas interval keberapa. Nah, caranya di sini kita bagi banyaknya data menjadi dua bagian. Maka kita bagi 50 dengan 2. Hasilnya adalah 25. Maka mediannya itu berada pada data ke-25. Nah, di mana data ke-25 itu berada pada interval kelas keempat, yaitu 12 sampai dengan 14. Nah, interval 12 sampai dengan 14 ini mempunyai nilai batas bawahnya itu adalah 12. Sehingga tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Yaitu 12 dikurang 0,5 hasilnya adalah 11,5. Sehingga didapat TB atau tepi bawahnya adalah 11,5. Nah, kemudian untuk nilai FME, yaitu frekuensi kelas mediannya di sini adalah 12. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah FK sama dengan 21 dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 3. Karena banyaknya data dari 12 sampai dengan 14 itu ada 3 data. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari mediannya dengan menggunakan rumus. ME sama dengan TB ditambah dengan 1/2N dikurang FK per FME dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka, ME sama dengan TB, yaitu 11,5, ditambah dengan 1/2N, yaitu 1/2 dikali 50, kemudian dikurang FK, yaitu 21, per FME, yaitu 12, kemudian dikali P, yaitu dikali 3. Nah, hasil dari 1/2 dikali 50 ini adalah 25. Sehingga didapat ME sama dengan 11,5 ditambah 25 dikurang 20 per 12 dikali 3. Nah, selanjutnya hasil dari 25 dikurang 21 ini adalah 4. Maka didapat ME sama dengan 11,5 ditambah 4/12 dikali 3. Nah, untuk 3 dan 12 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 3. Di mana 3 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Sehingga didapat ME sama dengan 11,5 ditambah 4/4. Nah, 4/4 itu artinya 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat ME sama dengan 11,5 ditambah 1. Hasilnya adalah ME sama dengan 12,5. Jadi didapat median dari data banyaknya produksi madu per peternak lebah di desa A adalah 12,5 liter. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Untuk submateri, menentukan nilai median atau nilai tengah dari data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.